Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kusnul Fazriah MPD. Yang saya hormati Bapak Wawan Priyanto SPD MPD. Yang saya hormati Ibu Mevita Asri Untari SPD MPD yang telah berkenan hadir dalam rangka persidangan yang dilakukan secara daring pada tanggal 23 September tahun 2021. Dalam kesempatan ini izinkan saya mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang bertemakan peran orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 5 di SD Negeri Budo 3 pada masa pandemi COVID-19. Ada 5 poin penting yang mungkin dapat peneliti sampaikan. Yang pertama diawali dari pendahuluan, poin yang kedua tinjauan pustaka, poin yang ketiga metodologi penelitian, poin yang keempat hasil temuan dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu simpulan. Untuk pendahuluan dari konteks penelitian yang ada, latar belakang masalah khususnya pada pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 saat ini berdampak menurunnya motivasi belajar siswa kelas 5 SD Negeri Budo 3. Berdasarkan hasil studi pendahuluan dan hasil keterangan dari guru kelas 5 menyampaikan bahwa siswa kurang aktif dalam mengikuti proses belajar. Siswa ketika mengikuti pembelajaran 5 menit sudah merasakan jenuh dan bosan. Pada saat berdiskusi, siswa ditanya selalu diam dan hanya mendengarkan guru dan mengikuti saja. Siswa kurang bersemangat dan sering menunda-nunda tugas, dan pengumpulannya juga tidak tepat waktu. Dari hasil studi pendahuluan yang ada, dari hasil keterangan yang disampaikan oleh guru kelas 5 di atas, maka peneliti perlu untuk menindaklanjuti dalam sebuah penelitian. Dari hasil studi pendahuluan latar belakang masalah yang ada, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu bagaimana peran orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 5 di SD Negeri Budo 3 pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Yang kedua yaitu apa saja hambatan yang dialami oleh orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar. Adapun kajian teori yang peneliti gunakan untuk referensi dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu peran orang tua, yang kedua hakikat motivasi belajar, yang ketiga hambatan yang dialami orang tua, dan yang terakhir adalah pandemi COVID-19. Adapun kajian hasil penelitian yang relevan atau hasil penelitian terdahulu, skripsi dari Rini Haryanti tahun 2016 dengan judul Pola asuh orang tua dalam lingkungan pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pola asuh berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa, dan faktor yang mempengaruhi motivasi belajar salah satunya adalah lingkungan pembelajaran dan pola asuh yang selanjutnya akan menentukan kualitas hasil belajar. Untuk kajian relevan yang selanjutnya yaitu skripsi dari Yori Andika tahun 2020 dengan judul Peran Orang Tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak di usia sekolah dasar di Desa Pondok Kumbang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran orang tua dalam menumbuhkan motivasi belajar anak di Desa Pondok Kumbang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Di sini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang mana penelitian yang digunakan memperoleh data atau gambaran dalam sebuah peristiwa. Itu menurut Ari Kunto tahun 2010. Untuk lokasi dan latar penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di SD Negeri Budo 3 dan di rumah orang tua siswa kelas 5
Subjek penelitian ini yaitu orang tua siswa, guru kelas 5, dan kepala sekolah SD Negeri Mudo 3. Data sumber data dan instrumen penelitian ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk prosedur pengumpulan data, peneliti menggunakan 3 prosedur. Yang pertama yaitu observasi, yang kedua melalui tahap wawancara, yang ketiga melalui tahap dokumentasi. Adapun keabsahan data yang digunakan peneliti yaitu peneliti menggunakan triangulasi sumber dan jurnal dari jurnal ilmiah dan triangulasi teknik berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk analisis pengolahan data yaitu ada 3 tahapan, yaitu yang pertama ada display data, reduksi data, dan menarik kesimpulan. Adapun hasil temuan dan pembahasan bentuk peran orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 5 pada masa pandemi COVID-19 itu antara lain yang pertama yaitu orang tua memberikan perhatian belajar. Bentuk perhatian belajar orang tua yaitu memantau perkembangan akademik anak, mensupport anak agar mau belajar, selalu meningkatkan tugas harian anak dan membantu anak ketika mengalami kesulitan dalam belajar. Namun, 4 subjek dari SA, SY, JMER mengakui kurang memberikan perhatian belajar anak karena kesibukan dari orang tua. Orang tua baru bisa memperhatikan belajar anak pada saat waktu luang dan di malam hari. Yang kedua yaitu membimbing dan menemani anak. 18 orang tua bertanggung jawab memberikan bimbingan dan menemani belajar anak di rumah. Pada masa pandemi COVID-19, seperti hasil pengamatan teliti menemukan bahwa subjek RH dan RK yang sedang membimbing dan menemukan belajar anak, akan tetapi 2 orang tua subjek RM mengakui tidak membimbing dan memantau belajar anak karena bertempat tinggal di luar kota dan anak tinggal bersama dengan nenek. Sedangkan JK yang tidak tinggal bersama dengan anak tidak bisa menemani belajar anak karena orang tua yang berstatus cerai dan tidak tinggal satu rumah dengan anak. Yang ketiga yaitu pengawasan belajar. Orang tua mengawasi anak dalam menggunakan handphone di saat mengikuti pembelajaran daring di rumah. Seperti yang dilakukan subjek SPM yang dilakukan pengawasan kepada anak terhadap penggunaan handphone karena menurutnya di usia anak yang masih kecil perlu pengawasan dari orang tua agar terhindar dari penyalahgunaan handphone. Yang keempat, memberikan fasilitas belajar. Berdasarkan wawancara dari 20 subjek orang tua bahwa mereka semua memberikan fasilitas belajar berupa paket data internet, handphone, buku, dan alat-alat tulis dan ruang untuk belajar. Yang selanjutnya yaitu memberikan nasihat dan dorongan. 20 subjek orang tua aktif memberikan nasihat dan bentuk ucapan secara lisan dan memberikan support semangat kepada anak. Untuk yang terakhir yaitu memberikan hadiah dan hukuman. Bentuk perhatian hadiah orang tua siswa SD Negeri Mudo 3 dalam meningkatkan motivasi belajar yaitu membelikan barang dan mainan yang dia sukai, memberikan saku bahan, mengajak untuk berliburan. Sedangkan bentuk hukuman yang diterapkan dalam meningkatkan motivasi belajar yaitu orang tua tidak memperbolehkan anak untuk main handphone, main game, dan tidak boleh bermain bersama dengan teman yang ada di lingkungan sekitar. Itulah bentuk hukuman yang diterapkan. Selanjutnya yaitu hambatan yang dialami orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 5 pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu kondisi anak. 2 anak yang memiliki kemampuan belajar kurang, 6 anak yang bermalas-malasan ketika disuruh belajar dan lebih asik main handphone, main game, 1 anak yang susah diajak belajar dan 1 anak yang mau belajar apabila suasana hatinya bagus. Hambatan tersebut sesuai apa yang disampaikan dan dialami oleh subjek RK, SPM, SA, STN, STT, SN, ER, dan NY. Untuk hambatan yang selanjutnya yaitu kesibukan dari orang tua. Subjek SY, JM, SA, RR merupakan informan yang memiliki kesibukan bekerja. Orang tua lebih mementingkan bekerja daripada mendampingi belajar anak di rumah.
Hal serupa juga dialami oleh RM dan JK yang bekerja di luar kota dan tidak satu rumah dengan anak, sehingga orang tua tidak bisa mendampingi belajar anak di rumah pada waktu pandemi saat ini. Lalu yang selanjutnya yaitu kesulitan memahami materi. Di sini subjek RH SCN pernah mengalami kesulitan mengenai materi yang kurang dia mengerti dan sulit untuk dipahami, sehingga orang tua dalam mengerjakan ke anak terkadang merasa bingung dan takut salah. Yang terakhir yaitu fasilitas jaringan internet yang kurang lancar. Hal ini sesuai apa yang disampaikan oleh subjek SP dan ST yang merupakan kebingungan ketika tugas yang disampaikan ke guru kelas di saat mengupload tidak terkirim karena terkendala oleh masalah jaringan internet yang kurang baik atau bisa disebut error. Untuk simpulan dari hasil penelitian yang telah saya lakukan, yaitu orang tua memberikan perhatian, orang tua menemani belajar kepada anak, orang tua mengawasi belajar sebagai upaya pengawasan dari orang tua terhindar dari penyalahgunaan handphone, memberikan nasihat dan dorongan, memberikan hadiah dan hukuman, memberikan fasilitas berupa handphone, paket data, fasilitas kebutuhan belajar lainnya. Hanya saja masih ada orang tua yang belum menjalankan perannya secara maksimal dalam meningkatkan motivasi belajar pada anak dikarenakan kesibukan dari orang tua itu sendiri. Dan orang tua yang tinggal di luar kota dan tidak tinggal satu rumah bersama anak, hambatan yang dialami dalam meningkatkan motivasi belajar anak di kelas 5 di masa pandemi diantaranya yaitu kondisi anak yang bermalas-malasan, suka main handphone, bermain game, bermain dengan teman sekitar di rumah. Yang kedua yaitu kesibukan orang tua, yakni banyak orang tua yang mengaku mereka memiliki kesibukan bekerja dan perlu untuk menyesuaikan diri terhadap pekerjaan dan tanggung jawab dalam membimbing belajar anak. Untuk yang C, orang tua yang kurang memahami materi secara maksimal dan orang tua merasa kebingungan dan menuntun dalam mengajari anak secara pelan-pelan dalam memahami materi. Yang D yaitu fasilitas internet yang kurang lancar. Terkadang orang tua ikut pusing karena mengalami susah sinyal dan terkendala saat mengumpulkan tugas. Jadi saat mengumpulkan tugas siswa sering telat karena penggunaan jaringan yang error. Untuk solusi alternatif untuk orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak dan mengatasi hambatan menurut Winningsih dalam Rustiana, yakni terdapat beberapa peran orang tua selama pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19, yaitu yang pertama, orang tua memiliki peran sebagai guru di rumah, yang mana orang tua dapat membimbing anaknya dalam belajar secara jarak jauh di rumah. Meskipun memiliki kesibukan dalam pekerjaan, orang tua harus bisa membagi waktu dalam membimbing anak belajar di rumah. Yang kedua yaitu orang tua sebagai fasilitator, yaitu orang tua sebagai sarana dan prasarana dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga yaitu orang tua sebagai motivator, yaitu orang tua dapat memberikan semangat dan dukungan kepada anak dalam melaksanakan pembelajaran sehingga anak memiliki semangat belajar serta memperoleh prestasi yang baik. Yang keempat yaitu orang tua sebagai pengaruh atau direktor. Orang tua lebih memperhatikan keseriusan belajar kepada anak untuk memberikan motivasi dalam belajarnya. Sekian hasil dari penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.